Balik lagi di Pancing TV dan kita masih di Ngusik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan gimana kabar kalian hari ini ya? Di sini gua akan kembali ngebahas tentang Bring Me The Horizon Live in Jakarta Day 2. Untuk hari ini aku akan ngebahas harga tiketnya ya. Kalau kalian kemarin bertanya-tanya, Bang, harga tiketnya berapa ya? Mungkin yang belum tahu harga tiketnya atau yang mungkin udah tahu, ya nggak apa-apa lah, kita simak lagi gitu kan ya. Tapi sebelum itu jangan lupa dukung channel ini dengan cara lu selalu like, comment, subscribe, dan gitu share ke teman-teman lu gitu kan. Oke, Bring Me The Horizon. Tiket ini sebenarnya udah dijual tanggal 28 Agustus kemarin gitu kan, jam 4 sore. Tapi anehnya masih ada slot untuk yang mau beli. Gue juga aneh ya, biasanya kalau yang di day pertama itu habis dalam waktu setengah jam, tapi kalau ini gue nggak tahu, mungkin karena memang harganya yang sedikit naik gitu kan. Kalau misalnya yang pertama itu harganya gue bilang relatif agak lumayan nggak menguras kantong, tapi kalau yang ini lumayan menguras kantong gitu kan. Kita kan jabarin berapa harga-harga yang udah si Revel Entertainment ini sampaikan gitu kan untuk ke day 2-nya ini gitu kan. Ya semoga yang belum punya tiketnya masih ada kesempatan nih buat nonton gitu kan. Oke. Kalau yang kemarin bertanya-tanya itu, Bang, berapa sih harga tiketnya sih? Gua akan jabarin nih. Kita akan lihat bersama-sama ya kan. Bring Me The Horizon Live in Jakarta 2023 ini di websitenya langsung ya, kalau kalian bisa simak sih. Soalnya emang line up-nya keren banget. Ada I Prevail, Seosin, sama Bring Me The Horizon. Jadi satu tiket lu bisa beli dengan nonton 3 band gitu kan. Oke. Kalau yang di sini tiket yang untuk kategori 2 di day 2 sama kategori 3A itu udah habis, sama kategori 3B itu udah habis semua gitu kan. Yang tersisa sih tinggal di festival A. Kalau yang si Revel ini awalnya itu harganya 2.750.000, di sini naik jadi 3.300.000. Kalau yang di festival B dengan harga 2.550.000 yang kemarin, naik jadi 3.060.000 di hari kedua tuh. Udah gitu yang masih nyisa tiketnya hingga hari ini adalah kategori 1A. Harga aslinya adalah yang ini untuk duduk ya, 2.250.000, naik jadi 2.700.000. Udah gitu yang masih nyisa juga kategori 1B di hari keduanya. Udah gitu dengan harga 2.250.000 jadi 2.700.000. Udah gitu, oh ini rata ya? Ini rata. Udah gitu yang kategori 1C, kategori 1C-nya dengan harga 2.250.000, naik harganya jadi 2.700.000. Masih nyisa, bro. Jadi kalau misalnya ya gue nggak tahu ya, mungkin karena ada 3 band dibandingin kalau yang hari pertama kan cuman I Prevail doang sama Bring Me The Horizon. Tapi kalau yang ini kan ada Seosin sama I Prevail plus Bring Me The Horizon, jadi harganya naiknya wah lumayan sih. Yang kategori festival aja harga yang sebelumnya di hari pertama aja 2.750.000 naik jadi 3.300.000. Lumayan, 1 juta sendiri ya naiknya. Festival B-nya juga gue bilang naiknya juga sama signifikan harganya itu, karena memang udah ini harga ini udah dihitung pajak 15% plus admin fee-nya 5%. Jadi harganya naiknya sekitar 1 jutaan lebih ya gitu. Tapi emang masih ada slot nih. Misalnya kalau memang lu pengen berburu tiket, nggak usah berburu, nggak usah war, karena di sini
gue bilang masih sangat mudah dapat tiketnya. Kan kalau hari pertama itu wah gila-gilaan gitu, gue aja nggak dapat tiketnya. Kalau memang hari pertama itu bener-bener kita war tiket dan emang itu parah banget sih gitu. Udah gitu dapat info juga kemarin di story-nya si Revel Entertainment. Jadi ada yang nanya juga gitu kan, durasi Bring Me The Horizon dari pertama dan kedua sama nggak Min? Udah gitu si Revel spill durasi untuk Bring Me The Horizon live. Katanya hari pertama dan kedua durasinya sama-sama 2 jam gitu. Udah gitu kalau hari pertama jam 7 sampai jam 8 itu I prevail on stage-nya. Udah gitu jam 9 sampai jam 11 Bring Me The Horizon on stage. Tapi kalau hari kedua, nah karena ada 3 band, jadi dari jam 5 sampai jam 6 itu Seosin on the stage. Jam 7 sampai jam 8 I prevail on stage. Udah gitu jam 9 balik lagi sampai jam 11 itu Bring Me The Horizon on stage. Jadi Bring Me The Horizon di hari kedua dan hari pertama itu sama-sama main jam 9 sampai jam 11. Wah, 2 jam men. Lalu bakal disuguhkan dengan sound Bring Me The Horizon yang gue bilang wah keren banget sih. 2 jam. Udah gitu sore-sore datang langsung nonton Seosin kalau di hari kedua. Menurut gue sih worth it ya, dengan harga yang gue bilang naiknya signifikan 1 juta lebih gitu kan. Itu karena plus pajak 15% dan admin fee-nya 5% gitu kan. Tapi menurut gue sih oke-oke aja gitu, soalnya memang daripada war tiket. Tetapi balik lagi sih, kalau emang udah yang beli tiket di hari pertama sih gue juga nggak usah nyaranin lu beli tiket, kecuali memang beli tiket yang kedua, kecuali memang lu pengen nonton Seosin di hari keduanya juga gitu kan. Udah gitu tapi sama-sama war tiket sih yang kemarin itu untuk kategori 2 sama kategori 3 gitu. Itu kategori 2 itu juga naiknya signifikan sih, harganya juga gila-gilaan juga. Tapi di sini udah habis karena harga asli cuma 1,5 juta bisa naik jadi 2 juta lebih lah gitu. Udah gitu ya di sini yang paling murah adalah kategori 1C di hari kedua ini. Dan bangkunya juga gue bilang sih enak-enak juga sih, steaknya juga enak kalau kalian bisa lihat sih gitu. Karena 1C itu di kiri panggung ya, di kiri panggung. Kategori 1A nya di kanan. Lumayan sih, makanya harganya sih sekitaran 2.700.000-an, hampir rata dipukul untuk kategori C, A, sama B. Kalian tinggal pilih, tapi itu untuk yang duduk ya. Itu kategori itu harganya sama-sama 2.700.000 gitu. Jadi kalian mau pilih yang mana gitu kan. Tapi balik lagi sih, tergantung emang kemampuan kalian. Kalau misalnya memang nggak mampu nonton Bring Me The Horizon untuk di tahun ini, mungkin bisa nabung lagi buat next event, mungkin Revel ngadain lagi ya, gue juga nggak tahu. Karena Bring Me The Horizon 2 hari di Indonesia, sayang banget kalau memang kalian gak nonton sih, gue bilang sih. Balik lagi udah gitu emang harga tiketnya karena naik signifikan, mungkin hingga hari ini belum terjual hingga habis gitu, karena masih ada slot. Gue juga nggak tahu, karena memang biasanya juga slotnya terbatas kalau untuk hari pertama ya, karena mungkin dimasukin Seosin ini entah hari yang pertama banyak yang nggak minat, apa memang harganya tiketnya kemahalan, gue juga kurang tahu gitu kan. Terus udah gitu kalau misalnya minat belilah, kalau enggak mending gak usah. Dia bisa lu tahu kan. Tapi saran gue sih memang lu harus nonton main kalau memang lu pecinta Bring Me The Horizon, karena ini yang udah dinantikan gitu kan, daripada yang hari pertama itu lu gontok-gontokan sampai war tiket kayak gitu kan, ribet-ribet juga gitu kan. Mending saran gue sih memang lu harus nonton, karena memang jarang-jarang banget Bring Me The Horizon live di satu negara itu 2 hari, karena memang biasanya tuh dia jarang banget gitu untuk, ya gue juga nggak tahu ya kalau di Inggris atau di Eropa sana juga dia kalau perform itu minim itu satu negara itu 1 hari. Tapi ini gue nggak tahu Revel Entertainment bisa ngadirin 2 hari karena memang peminatnya banyak banget. Tapi gue nggak tahu juga untuk finishnya tiket yang hari keduanya ini habisnya kapan, gue nggak tahu. Soalnya udah pasti kalau memang dia nggak habis bakalan sepi, dan lu
wah, gue bilang sih lebih nyaman sih mungkin kalau di hari kedua ini, karena memang agak nggak terlalu padat, sepi gitu kan. Jadi lu misalnya kalau mau mengabadikan momen-momen lu yang biasa main nonton TikTok, untuk main YouTube, bisa lebih dapat momennya gitu dibandingin lu sempit-sempitan gitu kan sama orang lain gitu kan untuk ngambil gambar. Soalnya memang lebih leluasa aja sih kalau gue sih saranin sih yang hari kedua ini. Soalnya yang pertama lu datang langsung bisa sore-sore itu masih santai lu nonton Seosin gitu kan. Entah si Ko Freeber atau si Anthony Green ini yang ngisi, gue juga nggak tahu ini untuk vokalisnya, karena kemarin juga agak sedikit bermasalah gitu kan untuk penentuan vokalisnya siapa yang mau ikut ke Indonesia, antara Anthony Green apa Ko Freeber gitu kan. Ya mungkin segini aja gitu kan. Misalnya kalau ada saran kritik tulis aja di kolom komentar. Intinya udah gue jabarin ya, selama ini request minta dijabarin udah gue jabarin hari ini gitu kan. Sorry misalnya kalau baru gue bikin hari ini, soalnya memang gue lagi padat-padatnya banget gitu kan. Jangan lupa nonton Bring Me The Horizon. Udah gitu hari pertama atau kedua terserah gitu kan. Intinya selalu dukung musik-musik yang lagi mau datang ke Indonesia gitu kan. Kalau bisa lo beli tiketnya gak usah lewat calo, di sini juga ada dan masih tertera gitu kan di Tokped gitu kan. Udah gitu balik lagi, selalu dukung channel ini dengan cara lo selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa lo share videonya biar orang-orang juga pada nonton dan dukung channel ini gitu kan. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya, pokoknya see you in the next video. Bye bye.